Lu pernah sadar nggak sih, kenapa lubang-lubang misterius itu selalu muncul tiba-tiba? Bukan cuma di film-film sci-fi yang ada cacing raksasa kayak di film Dune, tapi ini kejadian beneran. Di Sumatera khususnya, ada kejadian tanah yang tiba-tiba ambles, kayak ada sesuatu di bawah sana yang narik permukaannya ke bawah. Dan yang bikin merinding, lubangnya itu nggak cuma lubang kecil, bro. Beberapa lubang itu ukurannya bisa sebesar lapangan basket, muncul di tengah sawah, bahkan di bawah rumah warga. Orang-orang di sana sampai mikir, jangan-jangan ini kerjaan hantu atau siluman. Tapi serius, ini bukan tentang hantu. Ini tentang pipa raksasa yang sudah lama banget tersembunyi di perut bumi Sumatera. Dan dia baru sekarang menunjukkan taringnya. Pipa raksasa ini bukan pipa air, bukan juga pipa gas alam. Ini adalah sebuah sistem geologi dan ekologis yang maha besar, yang kini sedang kolaps karena kita. Bayangin, lu lagi enak-enak ngopi di teras, terus tiba-tiba tanah di depan lu bergetar, retak, dan blar. Sebuah lubang menganga dengan kedalaman belasan meter. Kedengarannya kayak adegan film bencana kan? Tapi ini adalah realitas yang makin sering dihadapi sama warga di beberapa wilayah di Sumatera. Mulai dari pedalaman Dairi di Sumatera Utara, sampai ke daerah Karst, 50 kota di Sumatera Barat. Mereka menyebut fenomena ini macam-macam. Ada yang bilang lubang setan atau amblesan dewa. Tapi para geolog punya nama keren buat fenomena ini. Sinkhole atau subsidan tanah gambut. Nah, yang bikin aneh, Sumatera itu memang terkenal rawan gempa karena dia dilewati jalur patahan besar, sesar semangko, yang kayak resleting raksasa membelah pulau. Jadi kalau tanah ambles gara-gara gempa, itu sudah lumrah. Tapi ini beda. Banyak kejadian amblesan tanah yang muncul tanpa didahului gempa besar. Justru faktornya lebih dekat ke aktivitas sehari-hari yang kita anggap sepele, yang menciptakan pipa raksasa di bawahnya. Coba kita flashback sebentar. Pulau Sumatera, terutama di bagian timur, itu punya hamparan yang namanya lahan gambut. Gambut ini bukan tanah biasa, bro. Gambut itu kayak spons alam raksasa, terbuat dari tumpukan material organik, daun, ranting, pohon yang gak sempat terurai sempurna selama ribuan tahun karena terendam air. Spons ini bisa menampung air berkali-kali lipat dari beratnya. Ini adalah bodyguard alam yang menjaga ekosistem dan mencegah kebakaran hutan. Sayangnya, sejak puluhan tahun lalu, spons raksasa ini mulai kita peras. Demi lahan perkebunan, terutama kelapa sawit dan akasia untuk bubur kertas, lahan gambut ini didrainase secara masif. Artinya, parit-parit raksasa dibuat untuk membuang airnya, supaya tanahnya kering dan bisa ditanami. Ibaratnya, kita menusuk perut spons raksasa itu dengan banyak sekali saluran air. Ketika airnya pergi, si spons gambut ini nggak lagi empuk dan mengembang. Dia mulai mengerut, memadat, dan akhirnya turun. Penurunan permukaan tanah inilah yang disebut subsiden. Subsiden gambut ini adalah pipa raksasa buatan manusia yang bikin tanah Sumatera runtuh perlahan tapi pasti. Penurunannya bisa mencapai 2-5 cm per tahun. Bayangin, dalam 20 tahun, permukaan tanah di situ bisa turun 1 meter. Ini adalah pergerakan yang sunyi, nggak dramatis kayak gempa, tapi dampaknya bisa jauh lebih parah dalam jangka panjang. Inti dari masalah ini ada pada sifat unik lahan gambut itu sendiri. Ketika muka air tanah turun, oksigen masuk ke dalam lapisan gambut. Dan inilah awal bencana. Begitu oksigen masuk, bakteri dan mikroorganisme di dalam gambut langsung pesta pora. Mereka mulai memakan material organik yang tadinya terawetkan di bawah air. Proses pesta makan ini namanya dekomposisi atau mineralisasi. Hasilnya, massa gambut itu menyusut drastis. Ini komponen pertama dari subsiden, yang paling signifikan. Sederhananya, material gambut yang tadinya tebal, sekarang terurai dan hilang menjadi gas karbon dioksida ke udara. Komponen kedua adalah konsolidasi dan kompaksi.
Ketika airnya hilang, beban dari tanah di atasnya, ditambah beban infrastruktur seperti jalan atau pabrik, menekan sisa material gambut. Benda yang tadinya empuk berisi air, sekarang jadi padat dan mampat. Bayangin lagi, busa cuci piring lu yang sudah lu peras kering-kering. Volumenya langsung turun drastis kan? Itu dia yang terjadi di skala raksasa. Dan inilah yang menjawab kenapa subsiden ini adalah pipa raksasa buatan kita sendiri. Kanal-kanal drainase yang kita buat itu adalah pipa-pipa yang menyalurkan air kehidupan dari si gambut keluar, membuatnya kering. Ribuan kilometer kanal ini menciptakan jaringan pipa yang membunuh stabilitas tanah dari dalam. Kisah nyata dari Riau bisa jadi contoh yang paling jelas. Di sana, ada area perkebunan yang sudah beroperasi puluhan tahun di atas lahan gambut. Awalnya, ketika membuka lahan, tanahnya masih di permukaan normal. Tapi setelah 10-20 tahun, tanah di sekitar kanal dan parit sudah jauh lebih rendah dari parit itu sendiri. Parit yang awalnya berfungsi mengeringkan, kini posisinya malah jadi tanggul yang jauh lebih tinggi dari permukaan kebun. Para petani harus membuat tanggul-tanggul baru atau bahkan memompa air keluar, yang pada akhirnya malah mempercepat proses subsiden itu sendiri. Ini namanya lingkaran setan. Dampaknya nggak main-main. Subsiden ini bikin infrastruktur ambruk. Jalanan aspal retak-retak kayak kue kering, tiang listrik miring, dan rumah warga yang tadinya dibangun di atas tanah datar, pelan-pelan jadi miring dan rentan banjir. Sekarang, kita pindah ke tipe amblasan yang kedua, yang lebih dramatis dan sering bikin heboh. Sinkhole atau amblasan karst. Kalau sapsi dan gambut itu seperti ban kempes perlahan, sinkhole ini kayak ban yang tiba-tiba meletus. Ingat kasus lubang raksasa yang tiba-tiba muncul di tengah sawah produktif di Jorong Tepi, Nagari Situjua Batua, 50 Kota, Sumatera Barat, yang sempat viral? Lubangnya itu benar-benar menganga. Diameternya bisa puluhan meter dan dalamnya sampai belasan meter. Warga yang melihat ini langsung kebayang film horor. Tapi ini adalah proses geologi yang luar biasa. Fenomena sinkhole ini berhubungan erat dengan kawasan karst. Apa itu karst? Diibaratkan di warung kopi. Kalau tanah biasa itu kayak tanah liat atau pasir yang padat, kawasan karst itu kayak kue bolu yang di bawahnya bolong-bolong. Bolongan ini terbentuk di lapisan batuan yang namanya batu gamping atau batu kapur. Batu gamping ini punya sifat unik. Dia gampang larut oleh air hujan yang bersifat asam lemah. Bayangin air hujan itu kayak cuka, dan batu gamping itu kayak gula batu. Pelan-pelan tapi pasti, air merembes masuk ke celah-celah batuan, melarutkannya, dan menciptakan rongga di bawah tanah. Rongga-rongga ini makin lama makin besar, membentuk lorong-lorong dan gua yang luas. Bahkan bisa dialiri sungai bawah tanah. Ini dia, pipa raksasa alamin yang dimaksud. Seiring waktu, proses pelarutan terus berlangsung, membuat atap gua atau rongga ini makin tipis. Ditambah lagi, di atasnya ada aktivitas manusia. Pertanyaan yang paling penting adalah, kenapa semua ini terjadi sekarang? Kenapa tanah di Sumatera yang sudah ada jutaan tahun tiba-tiba memutuskan untuk ambles di era kita? Jawabannya ada di konsep waktu tunda bencana dan akselerasi eksploitasi. Fenomena geologi itu punya rentang waktu yang luar biasa panjang. Nah, yang bikin semua ini meledak di abad ke-21 adalah campur tangan kita yang terlalu agresif, sehingga memangkas waktu tunda ini. Pertama, akselerasi subsiden gambut oleh industri. Kanal yang dalam ini berfungsi kayak tombol fast forward untuk proses pengeringan. Data penelitian menunjukkan laju subsiden di lahan gambut yang dikelola untuk hutan tanaman industri bisa jauh lebih cepat daripada gambut yang dikelola secara tradisional. Penurunan permukaan tanah yang seharusnya butuh 100 tahun, kini bisa terjadi hanya dalam 20 atau 30 tahun. Kedua, perubahan tata air dan sinkhole karst. Di kawasan karst, waktu tunda itu dipicu oleh perubahan tata air di permukaan. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan,
penggundulan hutan di perbukitan karst, atau irigasi besar-besaran, secara drastis mengubah bagaimana air hujan meresap ke dalam tanah. Ketika hutan di atas Bukit Kapur digunduli, air hujan gak lagi ditahan oleh akar pohon. Air itu langsung gelontor ke bawah, mencari jalan tercepat untuk meresap. Air yang masuk ke bawah tanah jadi lebih banyak dan lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya, proses pelarutan batu gamping oleh air asam lemah itu juga jadi super cepat. Bayangkan, proses alami butuh 1000 tahun untuk melarutkan satu lapisan batu gamping. Tapi, karena ada luapan air yang super cepat dari permukaan yang sudah gundul, proses itu dipercepat jadi hanya butuh 100 tahun. Dampak paling terlihat jelas adalah kerusakan infrastruktur. Lu bayangin, jalan tol atau jembatan yang dibangun dengan biaya triliunan, pelan-pelan miring dan retak. Pondasi rumah ambles. Bahkan, ada solusi inovatif yang muncul untuk mengatasinya. Misalnya, pembangunan jalan tol di atas lahan gambut yang menggunakan material super ringan, seperti geofoam di Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengurangi beban dan memperlambat laju subsiden. Dampak subsiden gambut juga langsung mengancam ketahanan pangan dan kehidupan sehari-hari. Ketika permukaan tanah turun sampai di bawah permukaan air laut atau sungai, kawasan pertanian jadi langganan banjirop. Air asin masuk ke sawah atau kebun, merusak tanaman, dan membuat lahan jadi nggak produktif lagi. Ini adalah dampak yang paling nggak disadari dan paling serius, krisis iklim. Ingat, lahan gambut itu adalah spons raksasa yang menyimpan karbon. Jumlah karbon yang tersimpan di gambut tropis Indonesia, termasuk Sumatera, itu masif banget, melebihi apa yang ada di hutan Amazon. Ketika gambut didrydase dan terjadi subsiden, proses dekomposisi melepaskan karbon yang sudah tersimpan ribuan tahun itu ke atmosfer dalam bentuk gas CO2. Ini sama saja kita membuka pipa raksasa yang isinya gas rumah kaca. Pertanyaan terakhirnya adalah, bisakah kita menghentikannya? Jawabannya, kita nggak bisa menghentikan sepenuhnya, karena ini adalah proses geologi. Tapi, kita bisa memperlambatnya dan hidup berdampingan dengan resiko. Untuk subsiden gambut, kuncinya cuma satu, membasahi kembali gambut. Inilah yang dilakukan melalui program restorasi gambut. Program ini punya 3 pilar utama, rewetting, revegetation, dan revitalization. Rewetting itu ibarat kita mencabut selang air atau pipa drainase raksasa yang sudah kita tanam. Caranya dengan menutup kanal-kanal drainase menggunakan sekat kanal atau dam mini. Tujuannya untuk menahan air, sehingga muka air tanah di lahan gambut naik lagi ke level alaminya. Untuk kasus sinkhole karst, pendekatannya adalah konservasi dan pengelolaan tata ruang yang ketat. Langkah kuncinya adalah melindungi kawasan perbukitan karst, terutama yang berfungsi sebagai area resapan air, dari penggundulan hutan dan penambangan. Pelajaran terpenting dari fenomena tanah ambles di Sumatera adalah kesadaran bahwa kita tidak hidup di atas bumi yang padat dan statis. Kita hidup di atas sebuah sistem yang luar biasa dinamis dan rapuh. Entah itu pipa drainase raksasa yang kita buat untuk mengeringkan gambut, atau pipa sungai bawah tanah karst yang sudah ada jutaan tahun, semuanya menunjukkan bahwa ada kekosongan, ada kerapuhan di bawah sana. Keruntuhan tanah di Sumatera bukan ulah hantu. Ini adalah alarm geologi yang dipicu oleh aktivitas kita yang terlalu berani. Dengan memahami bahwa kita tinggal di atas spons yang sedang kita peras dan di atas atap gua yang makin tipis, kita bisa mulai bertindak bijak. Merestorasi gambut bukan hanya soal menanam pohon, tapi soal menyelamatkan rumah dari banjir rob dan menyelamatkan dunia dari emisi karbon. Sekarang lo udah tahu alasannya, bukan? Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo, biar mereka juga tahu kalau di bawah Sumatera itu ada pipa raksasa yang lagi diambang kehancuran. Tulis di kolom komentar, menurut lo, langkah pertama apa yang harus kita ambil buat ngelindungin tanah Sumatera? Dan jangan lupa, subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lu untuk fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.